Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil studio proses perencanaan kawasan. Kami yang beranggotakan saya Prastomo Pangestu, Muhammad Aini Doni Ismadi, Ana Diniati, dan Hapika Rizky Rahmadiniat yang bertempat di Kelurahan Pasar Lama. Jadi langsung saja untuk struktur pembahasan. Di sini ada gambaran umum, analisis kependudukan, analisis transportasi, analisis sistem jaringan prasarana umum, analisis ekonomi dan kelembagaan, analisis intensitas pemanfaatan lahan, dan analisis kebutuhan sarana pelayanan dan pelayanan umum dan sosial. Fisik dasar topografi dilihat dari ketinggian permukaan tanah. Rata-rata kota Banjarmasin sebesar 0,16 meter di bawah permukaan laut, dan untuk kemiringan yaitu 3%. Untuk jenis tanah, Kelurahan Pasar Lama yaitu berjenis tanah aluvial dan organosol. Dan untuk hidrologi, Kelurahan Pasar Lama yaitu dilalui oleh Sungai Martapura dan Sungai Kuin. Untuk analisis kependudukan, kita bisa melihat diagram di samping, yaitu di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Diagram di samping menunjukkan bahwa kelurahan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu berada di Kelurahan Teluk Dalam, dan untuk jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di Kelurahan Ketak Baru Ulu. Dan untuk Kelurahan Pasar Lama, kita bisa melihat diagram di samping, yaitu per 5 tahun terakhir, yaitu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan di sini ada juga diagram jumlah penduduk per RT tahun 2018. Jadi untuk RT dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu berada di RT 15. Dan untuk jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di RT 20. Dan berdasarkan tabel di samping, pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2014 sampai 2018 mendapat rasio yaitu 0,5%. Untuk proyeksi penduduk di Kelurahan Pasar Lama, dari tabel di samping dapat diketahui bahwa proyeksi penduduk semakin meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018, untuk Kelurahan Pasar Lama yang proyeksi jumlah penduduknya sebesar 8.115 jiwa, pada tahun 2038 yang proyeksi jumlah penduduknya sebesar 8.966 jiwa. Nama saya Ana Diniati. Saya akan membahas analisa kependudukan, terutama kepadatan penduduk. Menurut SNI 0317332004, Kelurahan Pasar Lama termasuk kepadatan sedang. Bisa dilihat pada tabel berikut ini, kepadatan penduduk dari tahun 2018 sampai dengan 2038. Nah, ini adalah tabel kepadatan penduduk per RT tahun 2018 yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan peta kepadatan penduduk. Dan ini adalah peta kepadatan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan yang ini adalah peta kepadatan penduduk Kelurahan Pasar Lama. Beralih ke analisis fungsi dan guna lahan kawasan. Dominasi guna lahan pada Kelurahan Pasar Lama adalah permukiman, dan untuk pola permukimannya sendiri adalah memanjang atau linier. Bisa dilihat pada peta berikut ini, penggunaan lahan yang dominan adalah permukiman. Masih dalam analisis fungsi dan guna lahan kawasan, dalam tata bangunannya terbagi menjadi bangunan perumahan dan non-perumahan. Yang pertama ada bangunan perumahan tradisional, yaitu konstruksi bangunannya masih menggunakan kayu, dan untuk bangunan perumahan modern, fisik bangunan sudah permanen. Dan untuk bangunan non-perumahan, yaitu arsitektur lokal diterapkan pada bangunan sehingga bangunan yang ada adalah semi-modern, namun tidak terlalu banyak bangunan seperti ini. Dan ekspresi arsitektur bangunan pada bangunan tradisional itu dimunculkan hasil tampilan budaya, sedangkan yang modern itu berangkat dari kesesuaian fungsi maupun strukturnya. Dan untuk jumlah lantai bangunan di Kelurahan Pasar Lama memiliki 1-3 lantai. Dan kondisi bangunan ada yang terawat dan ada juga yang tidak terawat. Kemudian analisis transportasi terdiri dari 3, yaitu analisis sistem kegiatan, analisis sistem jaringan, dan analisis sistem pergerakan. Yang pertama, analisis sistem kegiatan.
Kelurahan Pasar Lama sendiri memiliki suatu jenis kegiatan yang dapat menarik pergerakan, yaitu adanya pasar tradisional yang menjadi pergerakan menurut mata pencaharian, sehingga polanya seperti perjalanan menuju zona B. Kemudian ada analisis sistem jaringan. Di analisis sistem jaringan, moda transportasi yang digunakan ada dua, yaitu moda transportasi darat dan moda transportasi air. Dan untuk darat, bisa dilihat tipe jalannya pada tabel berikut ini. Lanjut, ada analisis sistem pergerakan. Kelurahan Pasar Lama memang tidak memiliki halte ataupun terminal, tetapi menjadi jalur trayek untuk 7 nomor angkutan umum di Kota Banjarmasin. Nah, lanjut ke analisis sistem jaringan prasarana umum. Yang pertama ada analisis sistem jaringan energi. Di sini ada proyeksi kebutuhan listrik Kelurahan Pasar Lama untuk 20 tahun mendatang dan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dan ini adalah peta jaringan listrik tahun 2019 di Kelurahan Pasar Lama. Yang kedua ada analisis sistem jaringan telekomunikasi, yaitu berdasarkan RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai dengan 2032, sementara jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat 2 kaki menara. Untuk jarak bebas menara teregang minimal 2,5 meter dari ujung angkur kawat, dan untuk jarak bebas menara tunggal minimal 5 meter dari bangunan terdekat. Dari ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi untuk Kelurahan Pasar Lama sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan ini adalah peta radius pelayanan telekomunikasi jika dilihat dari titik BTS dengan radius 300 meter. Analisis kebutuhan air bersih. Kondisi existing Kelurahan Pasar Lama itu 95% sudah menggunakan air bersih dari PDAM Banjarmasin. 5%-nya lagi itu menggunakan air sungai, yaitu air Sungai Martapura yang mana sudah memiliki pompa yang dikasih filter. 5% tersebut juga ada sebagian masyarakatnya membeli air bersih berjerigen. Selanjutnya ada analisis jaringan air limbah. Air limbah di Kelurahan Pasar Lama itu ada air limbah domestik dari rumah tangga dan juga pasar. Di Kelurahan Pasar Lama terdapat pasar abadi yang berada di bantaran Sungai Martapura, hingga limbah dari pasar tersebut dibuang ke sungai yang mengakibatkan pencemaran Sungai Martapura. Selanjutnya, untuk limbah rumah tangga itu kebanyakan masyarakatnya sudah menggunakan septic tank. Selanjutnya ada analisis sistem jaringan drainase. Drainase di Kelurahan Pasar Lama ada 2 jenis, yaitu terbuka dan tertutup. Untuk drainase terbuka, air hasil saluran drainase itu langsung turun mengalir ke sungai. Dan untuk yang saluran drainase tertutup itu berjenis gorong-gorong dan selokan. Untuk masalah yang ada pada sistem jaringan drainase yaitu adanya beberapa drainase yang tertumpuk oleh tumpukan sampah, yaitu baik sampah plastik maupun sampah lainnya, sehingga fungsi dari drainase tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Analisis sistem jaringan air minum. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum, maka kebutuhan pokok air minum adalah sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari. Berdasarkan proyeksi 20 tahun ke depan, maka kebutuhan air minum di Kelurahan Pasar Lama mencapai 537.960 liter. Berikut ini adalah peta jalur selang air minum yang ada di Kelurahan Pasar Lama. Analisis sistem jaringan persampahan. Diagram alurnya dari setiap rumah dikumpulkan atau membuang ke tempat sampah yang kemudian diangkut oleh gerobak menuju TPS, yang selanjutnya diangkut oleh truk menuju TPA. Kesulitan di kondisi existing yaitu tidak adanya pemilihan antara sampah organik dan anorganik, sehingga mempersulit untuk proses pembuatan pupuk kompos di TPA Basiri. Di samping ini ada peta titik TPS. Analisis sistem mitigasi bencana. Selama 11 bulan dari Januari sampai November 2019, ada 3 bencana yang terjadi di Kelurahan Pasar Lama. Yang paling banyak mengalami kerugian yaitu kebakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 yang mengakibatkan 82 jiwa mengalami kerugian. Berikut ini peta bangunan yang memiliki jalur evakuasi. Analisis kebutuhan sarana pelayanan umum dan sosial. Yang pertama itu analisis kebutuhan rumah. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu 3:2:1 yang terdiri dari kapling sederhana, kapling menengah, dan juga kapling mewah. Berdasarkan proyeksi 20 tahun ke depan, maka
penduduk Kelurahan Pasar Lama mencapai 8.966 jiwa dibagi 5 jiwa, yaitu sebesar 1.793 jiwa yang terbagi menjadi 3, yaitu kopling besar sebesar 299 unit, kopling sedang 598 unit, kopling kecil 897 unit. Analisis kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan peraturan SNI 031733/2004 untuk posyandu itu jumlah penduduk pendukungnya harus 1.250 jiwa untuk menambahkan 1 unit posyandu. Maka 20 tahun ke depan akan terjadi penambahan sebanyak 7 unit posyandu. Berikut ini adalah peta radius pelayanan posyandu Kelurahan Pasar Lama, yang mana di peta tersebut radius pencapaiannya yaitu 100 meter. Selanjutnya apotik berdasarkan hasil proyeksi 20 tahun ke depan dan berdasarkan SNI 031733 tahun 2004, maka di Kelurahan Pasar Lama tidak akan mengalami penambahan apotik, karena untuk penambahan apotik sendiri itu penduduk pendukungnya harus mencapai 30.000 jiwa. Analisis kebutuhan sarana pendidikan, yang pertama itu pendidikan TK atau Taman Kanak-Kanak berdasarkan peraturan SNI 031733 tahun 2004. Di sini untuk Taman Kanak-Kanak jumlah penduduk pendukungnya harus 1.250 jiwa untuk menambahkan 1 unit. Maka 20 tahun ke depan berdasarkan hasil proyeksi penduduk akan mengalami pertambahan sebanyak 7 unit Taman Kanak-Kanak. Berikut ini adalah peta radius pelayanan Taman Kanak-Kanak Kelurahan Pasar Lama dengan radius pencapaian yaitu 500 meter. Ada analisis kebutuhan sarana pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan SNI 031733/2004. Untuk jenis sarana sekolah dasar, jumlah penduduk pendukungnya harus 1.600 jiwa, yang mana 20 tahun ke depan akan mengalami pertambahan sebanyak 5-6 unit sekolah dasar berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang kami lakukan. Berikut ini adalah peta radius pelayanan sekolah dasar Kelurahan Pasar Lama dengan radius sebesar 1.000 meter. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sarana perdagangan jasa berdasarkan SNI 031733 tahun 2004 tentang perdagangan dan jasa untuk toko dengan syarat 250 jiwa mencapai radius 300 meter, dan untuk pertokoan dengan syarat 6.000 jiwa dengan radius pencapaian 2.000 meter. Dan yang terakhir untuk pusat perkotaan ditambah pasar lingkungan dengan syarat sebesar 30.000 jiwa dan dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Untuk Kelurahan Pasar Lama sendiri memiliki fasilitas perdagangan dan jasa meliputi kios, dealer, warung, hotel, pasar tradisional, koperasi, minimarket, toko obat, dan praktek mandiri, dan lain-lain. Persebaran tersebut cenderung berada di dekat pasar tradisional. Slide selanjutnya adalah analisis kebutuhan sarana peribadatan berdasarkan SNI 031733 tahun 2004 tentang sarana peribadatan musola. Pada tahun 2023 sampai 2038 mengalami penambahan fasilitas menjadi 35 unit. Dan ini adalah peta radius pelayanan musola di Kelurahan Pasar Lama. Dan yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan sarana peribadatan berdasarkan SNI 031733 tahun 2004 tentang sarana peribadatan masjid. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2038 mengalami penambahan fasilitas menjadi 3 unit. Dan ini adalah peta radius pelayanan masjid dan gereja di Kelurahan Pasar Lama. Selanjutnya ada analisis intensitas pemanfaatan lahan. Yang pertama ada koefisien lantai bangunan atau KLB, yang kedua adalah koefisien daerah hijau atau KDH. Dan yang ketiga ada koefisien dasar bangunan atau KDB di Kelurahan Pasar Lama yang terdiri dari permukiman, bangunan pendidikan, bangunan perkantoran, bangunan peribadatan, bangunan perjas, dan bangunan kesehatan. Dan yang terakhir ada garis sempadan bangunan atau GSB di Kelurahan Pasar Lama. Dan selanjutnya adalah analisis ekonomi di Kelurahan Pasar Lama berdasarkan profil kelurahan tahun 2018. Salah satunya ada pasar tradisional yang menjadikan kebanyakan mata pencariannya bersumber pada bidang perdagangan dan jasa. Yang terakhir ada analisis kelembagaan. Jenis kelembagaan di Kelurahan Pasar Lama terdiri dari PKK, Pokdarwis, dan WBU, berperan sebagai motivator, dinamisator, dan fasilitator kegiatan pembangunan. Ini adalah struktur organisasi pemerintahan di Kelurahan Pasar Lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.